Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir surat Al-Fajr. Pertemuan yang lalu kita sampai di ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-15 dan 16 itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, menyempitkan rizkinya, maka dia akan mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku. Ini anggapan dari orang-orang kafir, yang mana mereka mengukur kemuliaan itu dengan apa? Harta. Jadi kalau rizkinya lapang, uangnya banyak, rumahnya besar, maka dia telah dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau rizkinya sempit, miskin, rumahnya kecil, ngontrak, ya, kendaraannya, mohon maaf, misalkan sepeda, ini dianggapnya apa? Dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibantah oleh Allah di ayat setelahnya, kalla, sekali-kali tidak. Jadi harta itu bukan ukuran kemuliaan. Kalau seandainya harta itu ukuran kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya orang-orang kafir itu dimiskinkan oleh Allah. Tapi kenyataannya apa? Banyak dari orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka apa? Kaya. Dan sebaliknya banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat, banyak dari mereka yang miskin. Ya, jadi harta itu bukan ukuran kehinaan dan juga kemuliaan seseorang. Kemuliaan itu dilihat dari apa? Dari ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia ya di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa ya. Jadi anggapan dari orang-orang kafir ini dibantah oleh Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi karena ukuran kemuliaan menurut mereka itu adalah harta, makanya mereka tidak mau memberikan hartanya kepada anak yatim. Karena kalau memberikan hartanya kepada anak yatim, hartanya jadi apa? Berkurang. Kalau harta berkurang, maka kemuliaan akan apa? Berkurang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa menahan harta itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi kita menahan harta kita itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kapan kita menahan harta itu menjadi terpuji?
Kira-kira kapan Pak kita menahan harta ini tidak kita kasihkan ke orang lain itu menjadi terpuji? Kapan? Ketika ada orang minta sama kita uang, kita tanya mau buat apa ini uangnya? Saya mau beli Homer. Nah, maka kita tahan uang kita, nggak kita kasihkan. Ini apa? Terpuji. Ya. Jadi misalkan kita punya anak, ya dia minta uang sama kita mau beli Homer, mau beli narkoba atau mau buat zina maksiat, maka kita tahan uang kita, maka ini adalah apa? Terpuji. Karena Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas apa? Dosa dan permusuhan. Kemudian yang kedua, menahan harta yang tercela. Menahan harta yang tercela itu yang menjadi orang yang bakhil. Di antaranya yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu tidak memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim itu seperti apa? Memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim itu yang pertama adalah dengan berinfak kepadanya. Maka orang yang menahan hartanya dia tidak berinfak kepada anak yatim. Maka ini yang apa? Yang tercela. Jadi memuliakan anak yatim itu adalah dengan berinfak kepadanya. Kemudian yang kedua, memuliakan anak yatim itu adalah dengan membelanya. Terutama membela hak warisnya. Karena bisa jadi ada anak yatim yang harta warisnya ini diambil sama apa? Sama kakaknya, atau sama ibunya, atau sama pamannya, karena dianggap masih apa? Kecil, sehingga hartanya apa? Diambil. Maka memuliakan anak yatim adalah dengan membela. Dengan apa? Membela. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk menjadi pengganti dari ayahnya yang sudah meninggal dunia. Menjadi pengganti untuk ayahnya itu bukan berarti ibunya dinikahi, bukan Pak ya. Tapi apa? Ya kita berusaha untuk memberikan kasih sayang kita juga sama anak tersebut. Minimalnya yang disebutkan dalam hadis itu apa? Mengusap-ngusap apa? Kepala. Ya. Dengan itu dia merasa ada yang menyayangi. Makanya kalau kita ngasih anak yatim jangan cuma kasih uang aja, tapi mungkin kita gendong, kita pangku, kita usap-usap apa? Kepalanya. Karena dia telah kehilangan kasih sayang dari ayahnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang disebut dengan anak yatim? Anak yatim itu adalah yang ayahnya meninggal dunia. Yang ayahnya meninggal dunia. Jadi bukan yang ayah ibunya bercerai. Bukan. Atau yang ayahnya kabur. Bukan. Jadi anak yatim itu yang ayahnya sudah meninggal dunia dan dia belum baligh. Ya. Makanya disebutkan dalam riwayat la yutma ba'da ihtilam. Tidak dikatakan yatim kalau sudah apa? Baligh. Nah, ini penting bagi kita. Terutama yang membuka panti asuhan misalkan. Buka donasi untuk anak-anak yatim. Padahal sudah berengosan semua misalkan. Ya. Maka ini bukan anak yatim. Apakah mereka nggak boleh dibantu? Ya boleh, tapi jangan dibahasakan sebagai anak yatim, tapi sebagai duafa. Ya. Jadi mereka ini juga layak untuk dibantu, tapi jangan dibahasakan apa anak yatim karena mereka bukan anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, ya, untuk hati-hati terhadap hartanya anak yatim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta milik anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik adalah dengan kita simpan. Boleh nggak kita ngambil dari hartanya anak yatim? Ya boleh, ya boleh sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ngurus anak yatim, ya, atau yang membuka panti asuhan mengurus anak-anak yatim, dia boleh ketika dia membuka donasi masuk untuk anak-anak yatim, dia boleh ngambil gaji dari apa? Dari situ. Tapi gaji yang sewajarnya,
Ya, gaji yang sewajarnya itu ya sesuai dengan UMR. Ya, jangan sampai masuk 1 miliar dia ngambilnya gajinya 200 juta. Nah, ini berlebihan ya. Tapi ngambil sesuai dengan apa? UMR. Atau pantasnya berapa sih di daerah situ untuk orang yang bekerja ya. Maka ambillah sewajarnya. Dan paling bagusnya mereka yang mengurusi anak yatim itu mereka tidak ngambil uang dari situ ya, dia cari usaha yang lain, pekerjaan yang lain, sehingga dia tidak mengambil harta milik anak yatim, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif, siapa yang kaya maka berusaha dia untuk menjadi orang yang apa? Iffah, yaitu menjaga diri untuk tidak mengambil harta milik anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahadduna ala ta'amil miskin." Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jadi ini tingkat bakhil yang level atas ya. Jadi nyuruh orang saja dia enggak. Artinya enggak nganjurkan orang untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi dia malah yang menghalang-halangi. Jangan dikasih itu. Dia udah banyak yang bantu misalkan. Ya. Jadi dia menghalang-halangi orang dan juga tidak menganjurkan. Kita kalau nggak bisa bantu orang, ada orang datang ke rumah kita minta sumbangan atau minta makan kepada kita, sedangkan kita nggak bisa bantu, setidaknya apa? Kita mengarahkan. Mungkin bisa datang ke rumah Bapak Fulan. Itu dia biasa membantu orang yang kesusahan. Ini orang dia saking bakhilnya, dia juga tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Kenapa dia tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin? Ya, bisa jadi dia takut menjadi senjata makan tuan. Paham nggak Pak? Jadi kalau dia nyuruh-nyuruh, ayo ini dibantu, nanti jadi senjata makan tuan Pak. Antum kok nggak bantu? Nah misalkan. Nah dia takut ya. Takut nanti ada orang yang nyerang dirinya. Sehingga dia juga tidak mau memberikan anjuran untuk supaya anak atau orang miskin ini diberi apa? Diberi makan. Ini saking bakhilnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memberikan makan itu merupakan amalan yang mulia. Memberikan makan itu merupakan amalan yang mulia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, baru sampai di Madinah, sabda beliau yang pertama kali apa? Ketika beliau baru sampai di Madinah, apa sabda beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan, dan salatlah kalian di malam hari saat orang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan apa? Selamat. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali saat beliau sampai di Madinah, menunjukkan memberikan makan itu merupakan amalan yang mulia. Ya. Dan memberikan makan termasuk di dalamnya adalah memberi minum. Ya. Jadi memberi makan itu termasuk di dalamnya adalah memberi minum. Dan memberi minum itu juga merupakan amalan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kemudian kita meremehkan ya. Teman-teman yang bawa minuman botol-botol ini amalan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini bernama Sa'ad, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam yusi. Wahai Rasul, ibuku meninggal dunia, walam tusi, dan dia belum berwasiat. Nanti hartaku ini buat ini, ibunya belum berwasiat. Afayan fa'uha an atasaddaqo anha, apakah bermanfaat untuk ibuku bila aku bersedekah atas nama ibuku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya, bermanfaat. Seandainya engkau bersedekah atas nama ibumu, maka itu akan apa? Bermanfaat untuk ibumu yang sudah meninggal
dunia. Kemudian Nabi menyarankan wa alaika bil ma, hendaknya engkau bersedekah dengan sedekah apa? Air. Ya, jadi sedekah air ini merupakan sedekah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu di Arab, kalau kita masuk ke masjid-masjid yang ada di Arab, terutama Mekah, Madinah, itu hampir setiap masjid ada kulkasnya. Kemudian ada isinya. Kalau di Indonesia ini saya ngelihat ada masjid ada kulkasnya tapi nggak ada isinya. Ya. Mungkin ya isinya cepat habis ya, kalau di negeri kita ini baru diisi hilang, diisi habis ya. Kalau di sana ada isinya terus ya, Masya Allah. Dan kadang-kala isinya itu bukan cuma yang bening-bening ya, jadi beraneka ragam warnanya, mungkin ada jus atau ada apa ya. Maka sedekah air ini adalah sedekah yang sangat luar biasa ya. Jadi makan masuk di dalamnya juga adalah apa? Air. Dan siapa yang kita kasih makan? Yang kita kasih makan yang paling utama adalah kerabat kita ya. Dan yang paling utama adalah orang tua kita. Kadangkala ya, kita punya orang tua itu sudah apa? Sudah tua, sudah tidak bisa lagi apa? Bekerja, udah nggak punya apa-apa lagi kecuali dia mengharapkan dari anaknya. Maka jangan sampai kita yang ketibanan untuk merawat orang tua itu merasa keberatan. Justru kita harus apa? Bersyukur. Karena ada sebagian orang itu yang keberatan, sehingga orang tuanya baru sepekan itu, ibu mau kemana lagi ibu? Ditanya. Atau dia telepon kakaknya, tolong dong ini ibu dibawa dong ini saya. Dia mulai keberatan untuk memberikan apa? Makanan atau merawat orang tuanya. Kalau di Arab Saudi itu kan kita lihat sering baca ya, bagaimana mereka itu sampai masuk ke pengadilan memperebutkan apa? Merawat orang tua. Tapi disebutkan ada kisah kakak beradik yang dia ini berebut merawat orang tuanya. Jadi selama ini orang tuanya itu hidup sama kakaknya di desa. Kemudian adiknya yang di kota nelpon, tolong dong ibu kirim ke sini atau saya jemput biar ibu tinggal sama saya. Kakaknya nggak terima. Pokoknya ibu harus sama saya aja. Akhirnya mereka ribut masuk ke pengadilan. Di pengadilan alot ya. Akhirnya ibunya ditanya, ibu mau tinggal sama siapa ibu? Kemudian ibunya mengatakan, si kakak ini adalah mata kiriku dan si adik ini adalah mata kananku. Hakimnya paham, ibunya mau tinggal sama siapa? Mau tinggal sama adik ya. Tapi ibunya nggak mau nyinggung secara saya mau sama dia ya. Tapi dia pakai isyarat ya. Jadi adik mata kanan, kakak mata apa? Kiri ya. Maka diputuskanlah ibu ini tinggal sama sang adik di kota. Karena mungkin ibunya ini sudah tua, sakit-sakitan, maka mungkin lebih tepat kalau dirawat di kota ya, karena rumah sakitnya fasilitasnya lebih lengkap. Intinya orang yang kita kasih makan itu adalah yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai kita kasih yang jauh-jauh sedangkan yang dekat-dekat tidak kita apa? Perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma." Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa ta'kuluna turatsa ya, at-turath itu maknanya ada dua. Ada yang mengatakan at-turath ya, itu adalah warisan. Makna yang kedua adalah harta apa saja yang kita peroleh ya, mau dari warisan, mau dari hasil dagang, mau hasil dari kerja. Ini makna daripada apa? At-turath. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian itu memakan at-turath ya, harta warisan atau harta apa saja dengan rakus ya. Aklan lama itu artinya adalah dengan rakus. Apa maknanya ya? Memakan harta warisan itu dengan rakus, yaitu ngambil
harta waris milik saudaranya juga. Ya. Jadi kita tafsirkan yang pertama, at-turas itu dengan harta apa? Waris. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lama, dan mereka memakan at-turas yaitu harta warisan dengan apa? Rakus. Maknanya adalah dengan apa? Dia ngambil harta waris haknya dan juga ngambil harta waris milik apa? Saudaranya. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Ya, ada ya. Jadi dia udah dapat jatah warisannya, tapi masih ngambil jatah waris milik apa? Saudaranya. Sudah dibagi-bagi tanahnya, ya, tanah warisan dipatok-patok, masih juga apa? Digeser meskipun hanya apa? Satu jengkal milik saudaranya. Maka ini yang disebut dengan apa? Rakus. Ya, disebut dengan rakus, mengambil harta waris dengan rakus. Kemudian yang berikutnya, rakus pada harta selain warisan, artinya harta yang umum. Ya. Maknanya adalah dengan tidak bisa membedakan yang halal dengan yang haram. Jadi nggak bisa dia bedakan, semuanya diembat, ya, semuanya dimakan. Dia tidak peduli dengan yang halal maupun yang haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi dengan halal dan thayyib. Apa bedanya halal sama thayyib? Bedanya halal sama thayyib. Ya, halalan thayyibah. Kalau thayyib itu baik. Kalau halal itu ke arah haram dan halal makanannya. Kalau thayyib kan baik, juga baik tapi halal juga halal. Ya. Jadi thayyib itu baik, tidak menjijikkan. Tidak menjijikkan, ya. Tidak basi, ya, ibaratnya ya, thayyib. Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Dan diantaranya juga yang disebutkan tafsiran dari halalan thayyibah, ya. Halal itu adalah cara mendapatkannya, ya. Jadi halal itu adalah cara mendapatkan harta tersebut, ya. Jadi ya dengan kita bekerja di tempat yang halal. Kadang-kala kerjanya halal, tapi caranya yang nggak halal. Seperti apa itu, Pak? Kerjanya halal tapi caranya nggak halal, ya. Seperti dagang halal atau enggak pekerjaan dagang? Halal. Tapi kalau sambil nipu, ya jadi nggak halal. Ya, adik saya ketipu, ya, beli kompor listrik di sebuah toko. Ini diskon dari 5 juta jadi 3 juta aja. Nah, dibeli. Habis dibeli dicek ternyata cuma 1 juta. Jadi harusnya cuma harga apa? 1 juta itu belum apa? Belum diskon. Ibaratnya kadang orang demikian. Kerjaannya halal, tapi caranya dia yang tidak apa? Tidak halal, ya. Artinya dengan cara nipu atau dengan cara dia korupsi dengan yang lainnya. Kemudian thayyib, ya. Thayyib itu terkait dengan zatnya, ya, dengan tadi apa, makanannya, ya. Thayyib itu terkait dengan apa? Zatnya, yaitu zatnya apa? Zatnya halal, ya. Zatnya halal. Jadi zatnya itu ayam atau kambing, ya. Jadi bukan apa, mohon maaf, misalkan seperti babi, anjing. Nah, ini tidak apa? Tidak thayyib, meskipun cara kita mendapatkannya itu halal, ya, dengan beli, ya kan, dengan beli itu apa? Halal, tapi ini zatnya tidak apa? Tidak halal, ya. Jadi ini makna dari wa ta'kuluna turasa aklan lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih, ya. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Kita cinta sama harta boleh nggak? Ya, boleh-boleh saja, ya. Tabiat manusia itu ya cinta apa? Harta.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang telah nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar minadh dhahabi wal fiddah. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada wanita. Jadi manusia itu dijadikan cinta kepada apa? Hubus syahwati minan nisa, kepada wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir muqantar, dan juga cinta kepada harta, minadh dhahabi wal fiddah, berupa apa? Emas dan perak. Jadi cinta kepada harta itu boleh-boleh saja, karena itu memang tabiat manusia. Yang dilarang adalah berlebihan dalam mencintai apa? Harta. Ini yang dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka itu sangat mencintai apa? Harta. Dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan mereka itu ya sangat-sangat mencintai apa? Harta. Kita ini berlebihan enggak Pak mencintai harta kalau kita? Ya. Allahu a'lam ya, kita berlebihan mencintai harta atau tidak. Kita harus lihat dulu apa yang dimaksud dengan berlebihan dalam mencintai harta. Kita harus tahu dulu definisi atau berlebihan mencintai harta itu bagaimana. Apakah ketika kita punya rumah besar, ya, mobil mewah, kendaraan mewah, motor mewah, itu berlebihan dalam mencintai harta atau bukan? Jadi berlebihan dalam mencintai harta itu yang pertama adalah mencarinya dengan cara yang haram. Mencarinya dengan cara yang haram. Jadi meskipun dapatnya cuma 50.000, tapi dia mendapatkannya dengan cara yang haram, itu namanya berlebihan dalam mencintai apa? Harta. Jadi meskipun dia dapat uangnya cuma 50.000 ya, atau bahkan 15.000, tapi dengan cara yang haram, maka ini dianggap berlebihan dalam mencintai apa? Harta. Karena cuma ya gara-gara 15.000 atau 20.000 dia rela dilemparkan ke dalam apa? Neraka. Kalau rela dilemparkan ke dalam neraka itu kan namanya apa? Namanya kan berlebihan dalam mencintai apa? Harta. Dibela-belain lah ibaratnya, meskipun harus dilemparkan ke dalam apa? Neraka. Jadi ini yang pertama, dianggap seorang itu berlebihan dalam mencintai harta ketika dia apa? Mencarinya itu dengan cara yang haram. Kadangkala sudah kaya, pejabat-pejabat itu kan sudah kaya, tapi masih juga apa? Korupsi. Ini lebih berlebihan lagi. Kalau yang cuma nyolong-nyolong 15.000, 20.000, 50.000 aja dinyatakan berlebihan, apalagi yang ngambilnya itu sudah miliaran, triliunan, ya. Ini udah jelas berlebihan dalam mencintai apa? Harta. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam mencintai harta itu adalah ketika dia tidak menunaikan kewajiban. Ketika dia tidak menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban seperti apa? Bayar zakat. Ya. Jadi hartanya banyak. Kalau dia tunaikan zakatnya, maka ini tidak dianggap sebagai apa? Berlebihan dalam mencintai harta. Karena ada kala orang uangnya banyak, tapi ngeluarin zakat takut-takut. Ya. Ngeluarin zakat takut. Ya. Mungkin bagi kita, kok takut-takut sih? Nah, kita belum merasakan aja Pak ya. Kita uangnya masih belum nyampe nisab ya. Coba kalau sudah sampai nisab, mungkin kita juga demikian. Bagaimana caranya uang ini nggak keluar zakatnya terus nih, bagaimana? Ya. Karena kan kalau uangnya banyak ya zakatnya juga ya lumayan. Ya. Kalau uangnya 1 miliar zakatnya berapa? 25 juta. Ya, 25 juta. Gede atau kecil itu Pak? Ya lumayan ya. Ya tahan-tahan juga itu ya. Ini bisa dapat motor ini. Ya. Mungkin bagi kita kok pelit banget sih ya.
Kita mungkin belum merasakan saja. Kita belum apa? Merasakan. Jadi dianggap seorang itu dia berlebihan dalam mencintai harta ketika dia menahan zakat atau menahan kewajiban. Ya. Ketika dia menahan kewajiban atau dia cari hila. Kadang-kadang ada orang-orang itu yang dia mencari hila, mencari cara bagaimana supaya tidak ngeluarin apa? Zakat. Karena hartanya udah sampai nisab nih. Kan zakat itu sampai nisab kemudian berjalan selama apa? 1 tahun. Nah, begitu mau 1 tahun dia belanja. Nah, belanja ini sudah lewat masanya dijual lagi ya, seperti itu. Bisa jadi orang-orang demikian dia cari-cari cara supaya tidak mengeluarkan apa? Zakat. Maka hati-hati. Ketika seorang itu dia menahan hartanya, tidak dia keluarkan zakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga punya banyak cara untuk menghabisi hartanya. Ya, Allah juga punya banyak cara. Kalau kita punya banyak cara supaya tidak mengeluarkan zakat, Allah juga punya banyak cara untuk menghabisi harta kita. Makanya ada orang yang pernah saya ceritakan ya, punya kambing banyak. Tidak dia keluarkan zakatnya. Ketika dia jalan bawa kambing-kambingnya itu langsung ada petir, kilat, habis semuanya. Ludes. Dia datang ke hakim minta pengadilan, ya. Hakim cuma nanya, itu sudah dikeluarkan belum zakatnya? Akhirnya dia nggak jawab, dia pergi nggak kembali lagi. Dia malu, dia belum mengeluarkan apa? Zakat dari kambing-kambingnya. Dan juga ada ustadz yang cerita ya, di kampungnya ada orang kaya raya. Itu uangnya disimpan di dalam kantong plastik sampah. Ya, mungkin saking banyaknya ya. Jadi uangnya itu ditaruhnya itu di plastik atau di karung, ya. Ditumpuk, diikat, disimpan. Suatu hari disebutkan dia lagi beres-beres rumah. Jadi barang-barang gak penting dikeluarkan, dibakar. Maka dia lupa kalau uang di karung, karung itu isinya adalah apa? Uang. Dia ngira itu sampah. Dia ambil, bakar, ambil, bakar, ambil, bakar. Sudah semuanya kebakar baru ingat. Itu isinya apa? Uang, bukan sampah. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya banyak cara untuk apa? Menghabisi harta apa? Hambanya. Maka jangan sampai kita ini terlalu berlebihan dalam mencintai apa? Harta. Kalau punya kewajiban bayar zakat ya kita bayar apa? Zakat. Kalau kita ada hutang ya kita bayar apa? Hutang kita. Kalau kita punya tanggungan anak istri ya kita apa? Bayarkan tanggungan kita. Karena mohon maaf kadang-kadang ada orang dia bercerai sama istrinya. Kemudian anak-anaknya itu dibawa sama istrinya. Itu anak-anak yang dibawa sama istri, ayah masih punya kewajiban atau tidak? Masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kadang-kadang karena sudah dibawa sama istrinya, dia mungkin jengkel. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anaknya nggak diberikan apa? Nafkah. Ya, menjumpai kasus seperti ini beberapa kali ya. Ada yang pernah manggil untuk urusan warisan. Dia sebenarnya nggak bisa warisan, dia punya teman. Cuma ketika saya bawa teman yang ahli dalam waris, ini keluarga cerita. Ketika bapaknya ini meninggal, dia cerita ini anak dari kecil sampai besar nggak pernah diberikan apa? Nafkah. Dan juga ada orang yang ketika bercerai, pisah, anak-anaknya nggak dikasih nafkah. Namun la qadarullah sekarang anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, sudah pada kerja, orang tuanya sudah lelah, udah tua, dan gak ada kerabat yang mau menampung orang tua ini. Jadi adiknya, kakaknya semua sudah angkat tangan, ini udah sakit-sakitan. Akhirnya dia minta balik diurus sama anak-anak. Berat gak anak-anaknya ngurus, Pak? Berat. Tapi ya harus juga, anak harus apa? Tetap berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya dahulu durhaka sama anak-anaknya. Berat. Sekarang orang tuanya terbaring di rumah sakit. Orang tuanya sekarang apa? Terbaring di rumah sakit dan yang ngurus adalah anak-anaknya. Anak-anaknya masya Allah
berusaha untuk berbakti kepada ayahnya, meskipun ketika kecil mereka ini tidak diberikan nafkah oleh orang tuanya. Maka jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam mencintai harta, kemudian kita tidak menjalankan kewajiban kita. Jadi kalau kita menahan dari kewajiban, ini dianggap berlebihan dalam mencintai harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulai untuk menceritakan huru-hara hari kiamat. Ini untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang sifatnya demikian, menahan harta untuk tidak memberikan kepada anak yatim, kemudian juga tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin, kemudian juga tidak perhatian dengan harta yang halal dan yang haram, dan juga berlebihan dalam mencintai harta. Maka diingatkan bahwasanya ada yang namanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Janganlah kalian berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Dan nanti pada hari kiamat bumi ini akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang hebat. Bagaimana kondisi ketika bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang hebat? Allah Subhanahu wa taala sebutkan kondisinya atau bagaimana hebatnya guncangan pada hari kiamat dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu adalah suatu hal yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu hamlin hamlaha. Yaitu pada hari ketika engkau melihatnya, itu ibu-ibu yang hamil semuanya langsung melahirkan. Kemudian ibu-ibu yang menyusui, mereka meninggalkan anak-anak mereka. Kalau gempa yang kita lihat saat-saat ini sedahsyat-dahsyatnya, ibu itu tetap berusaha menyelamatkan anaknya. Ayah itu berusaha tetap rela untuk memeluk anaknya, meskipun anaknya misalkan ketinggalan, itu rela untuk dikejar untuk diselamatkan. Tapi guncangan pada hari kiamat itu tidak demikian. Yang menunjukkan guncangannya sangat luar biasa. Ibu-ibu yang hamil melahirkan, ibu-ibu yang menyusui, mereka meninggalkan anak-anak mereka. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat manusia itu pada seperti orang-orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ini guncangan yang sangat dahsyat nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Kapan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Jadi wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, kapan Allah Subhanahu wa taala itu datang dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala datang? Tujuan Allah Subhanahu wa taala datang adalah untuk memulai proses hisab. Kapan Allah Subhanahu wa taala datang? Allah Subhanahu wa taala datang itu setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Jadi pada hari kiamat itu kan orang-orang semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Hufatan uratan hurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, kemudian tidak bersunat. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Dan mereka berapa lama dikumpulkan di padang mahsyar? Wallahu a'lam. Yang disebutkan dalam Al-Quran,
fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Ya, satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Sehingga orang-orang kepayahan, mereka keringetan, ya, kemudian mereka ada yang tenggelam dengan keringat-keringat mereka, dan ini belum diapa-apakan. Sehingga mereka datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat kepada Nabi Adam agar segera dimulai penghisaban. Tapi Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa. Datanglah kepada Nuh, wa huwa awwalu rasul. Datang kepada Nuh, Nuh juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa. Nabi Isa juga tidak bisa. Maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tukta, minta pasti akan aku beri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera dimulai penghisaban. Maka datanglah Allah Subhanahu Wa Taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan bagaimana kondisi ketika Allah Subhanahu Wa Taala datang? Kondisi ketika Allah Subhanahu Wa Taala datang itu padang mahsyar menjadi terang benderang, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surat Az-Zumar ayat 69 sampai 70. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Ya, jadi padang mahsyar itu menjadi terang benderang dengan cahaya yang keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini makna dari wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, didatangkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu bagi mereka. Jadi pada hari itu didatangkan neraka jahanam, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan neraka jahanam itu bagaimana didatangkan? Ya ditarik ya oleh apa? Malaikat. Yang disebutkan dalam hadis, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfazimam. Neraka jahanam itu didatangkan, yang mana neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Wa ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dan setiap satu tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti ada berapa malaikat, Pak? Ya, yang narik neraka. Jadi neraka tadi berapa tali kekangnya? 70.000. Setiap satu tali kekang ada 70.000 malaikat yang menarik. Kira-kira ada berapa malaikatnya? 4,9 miliar, ya. 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. Ini menunjukkan kepada kita neraka itu sangat besar sekali. Sudahlah neraka itu sangat besar, tapi neraka nggak penuh-penuh. Jadi sudahlah, penghuni neraka sama penghuni surga itu mana lebih banyak? Penghuni neraka. Yang disebutkan dalam riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih-milihkan anak keturunannya untuk dimasukkan ke dalam surga dan neraka, maka Nabi Adam tanya, wa ma ba'tsuna, berapa penghuni neraka ya Allah? Maka Allah mengatakan, ya setiap 1999 di neraka. Berarti satu apa di surga, setiap 1000. Dalam riwayat yang lain itu setiap 100, satu di surga, 99 itu di neraka. Ada yang mengatakan riwayat yang setiap 1001 ya di surga,
itu adalah orang-orang kafir, ya. Atau manusia secara umum, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari riwayat yang menyebutkan setiap 100 satu di surga, sisanya di neraka, ini khusus untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwasanya penghuni neraka itu sangat banyak sekali. Penghuni neraka sangat banyak sekali. Dan penghuni neraka ini kan badannya dibesar-besarkan, disebutkan pundak ini perjalanan 3 hari, ya. Dari pundak ke pundak perjalanan apa? 3 hari. Dan giginya penghuni neraka dibesarkan seperti gunung Uhud, ya. Ini badannya besar, sebesar apa itu manusianya, ya. Ini penghuni neraka dibesarkan. Kenapa dibesarkan? Supaya merasakan azab dengan lebih detail. Kalau badan kecil sekali tusuk langsung apa? Mati, ya. Tapi kalau badannya itu besar, ini kan ditusuk-tusuk, ya, nggak mati tapi merasakan sakit yang sangat luar biasa. Nah, badannya mereka udah besar, kemudian penghuni juga banyak, tapi neraka nggak penuh-penuh. Apa dalil neraka nggak penuh-penuh? Dalam surat Qaf, ya. Dalam surat Qaf itu neraka berkata, hal min mazid, masih ada tambahan nggak ya Allah? Masih ada tambahan nggak? Ya. Menunjukkan neraka ini sangat besar sekali. Ya. Dan ini nanti yang akan didatangkan pada hari kiamat, waji yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu apa? Baginya. Memang yang namanya penyesalan itu nanti datangnya apa? Belakangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini, ya. Kiranya dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Hidup di sini maksudnya hidup di dunia atau hidup di akhirat? Ya. Hidup di akhirat, ya. Hidup di dunia itu cuma sebentar. Hidup di akhirat itu yang abadi, ya. Hidup di akhirat itu yang abadi. Yang mana nanti disebutkan ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka kematian didatangkan. Dalam bentuk apa kematian didatangkan? Dalam bentuk kambing domba, ya. Dan orang-orang yang melihat tahu itu adalah apa? Kematian. Kemudian kematian ini disembelih. Artinya sudah penghuni surga abadi, ya, dan penghuni neraka juga mereka apa? Abadi, tidak akan mati. Sudah selama-lamanya, ya. Yang di surga selama-lamanya, yang di neraka juga apa? Selama-lamanya, artinya nggak bakalan apa? Mati. Jadi disiksa terus, ya. Yang di surga mendapatkan nikmat terus. Makanya disebutkan dalam hadis, innalakum antasihu falatasqamu abada. Dikatakan kepada penghuni surga, kalian itu di surga sehat terus, nggak bakalan sakit, ya, untuk selama-lamanya. Kalau di dunia yang masih sakit-sakitan, Pak, ya. Makanya kita takut-takut mau makan durian, takut minum kopi, takut kepiting, takut apa? Sakit. Padahal itu enak, ya. Mau makan durian 1 aja cukup lah. Kalau yang sehat-sehat kan 3-5 durian masih tembus, ya. Tapi yang udah tua-tua kadang takut. Nanti di surga nggak lagi. Kalian akan sehat terus, ya. Kemudian innalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup terus, tidak akan apa? Mati untuk selama-lamanya. Kalau di dunia masih ada yang namanya apa? Mati. Tapi kalau di surga sudah tidak ada lagi yang namanya kematian, akan hidup terus untuk selama-lamanya. Ini bagi penghuni surga. Penghuni neraka juga demikian. Mereka akan hidup terus di neraka, ya, untuk mendapatkan apa? Siksa. Makanya disebutkan kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang diganti dengan kulit yang baru untuk mereka merasakan azab. Disebutkan, ya, dalam sebuah riwayat
Berapa kali mereka ini kulitnya diganti dengan kulit yang baru dalam satu hari. Ada yang menyebutkan diganti dalam satu hari itu 70.000 kali dalam sebuah riwayat disebutkan. Jadi gosong diganti lagi, gosong diganti lagi. Jadi nggak mati-mati, ya. Mereka nggak mati, ya. Ya, makanya ini ya hari penyesalan, ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Semuanya menyesal. Yang beriman menyesal, yang kafir lebih apa? Menyesal. Yang beriman menyesal kenapa, Pak? Kenapa enggak lebih banyak lagi dalam beribadah? Ya. Disebutkan oleh Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seandainya ada orang yang baru lahir keluar dari perut ibunya, ya, sudah sujud sampai dia meninggal. Jadi sejak lahir dia sudah apa? Ibadah sampai dia meninggal, dan dia diberi umur yang panjang. Dia udah ibadah dari sejak lahir sampai apa? Sampai meninggal, itu kerjanya cuma ibadah. Itu saja dia masih apa? Menyesal. Kenapa kurang banyak? Sehingga dia masih ingin dikembalikan ke dunia untuk apa? Menambah ibadahnya. Bayangkan. Ini yang dari lahir sudah apa? Ibadah. Gimana kita? Benar Pak? Yang baru hijrah misalkan ketika sudah tua, baru insaf, baru sadar ketika sudah apa? Sudah tua. Bagaimana? Ya. Jadi yang baru lahir saja, yang sejak lahir sampai meninggal itu kerjanya cuma ibadah aja menyesal. Bagaimana yang kita baru hijrah atau meskipun dari kecil juga ibadah tapi banyak bolongnya, tapi masih lebih mending daripada menjadi orang yang kafir. Penyesalannya itu lebih apa? Lebih dahsyat. Intinya semua nanti akan menyesal pada hari kiamat. Maka sebelum kita lebih menyesal lagi, maka di sisa umur ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Di sisa umur kita yang tersisa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Artinya sesadis-sadisnya manusia dalam menyiksa ketika di dunia, itu lebih dahsyat lagi siksaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngelihat ada orang disiksa, yang di penjara itu disiksa, ya, dipukuli, disetrum, ya, kemudian macam-macam lah siksaannya. Siksaan yang paling sadis di penjara apa namanya? Guantanamo itu apa? Guantanamo. Penjara, ya. Mungkin yang katanya di situ dahsyat orang disiksa di situ, maka siksaan Allah Subhanahu wa taala lebih apa? Lebih dahsyat lagi. Kemudian ikatan Allah Subhanahu wa taala juga ikatan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa mengikat melebihi ikatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang di neraka itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam surat Al-Haqqah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhuhu faghulluh." Tangkap dia dan ikat dia. Sumal jahima sallu. Kemudian tempat kembalinya adalah apa? Neraka yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian ikat dia dengan rantai yang panjangnya itu apa? Sab'una dzira'an, 70 apa? Hasta. Jadi kalau panjang berarti ini talinya apa? Rantainya ini besar, yang menunjukkan rantainya apa? Besar, kemudian juga apa? Panas, karena berasal dari apa? Neraka. Kemudian bagaimana cara mengikatnya? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diikatnya itu adalah
rantai dimasukkan ke dubur, tembus di hidung. Ya, kira-kira orang bisa gerak nggak itu, Pak? Ya, jadi diikat, dimasukkan ke dalam dubur, tembus apa? Tembus ke hidung, atau dimasukkan ke hidung, tembus di dubur. Ini kan sakitnya luar biasa. Saya kemarin ketika anak saya sakit, itu dimasukkan selang dari hidung. Ya, jadi kalau orang sakit itu dimasukin ya, itu aja udah kayaknya sakit banget ya. Jadi dimasukin, muntah, masukin, paksa sampai apa? Sampai masuk, nggak tahu sampai kemana itu tembusnya ya. Maksudnya masuknya sampai kemana, nanti keluar cairan-cairan dari dalam apa? Dari dalam tubuh. Itu selang kecil, kemudian dikasih pelumas. Bagaimana rantai ya, panas dari neraka dimasukkan ke hidung, tembus di mana? Di dubur. Ini cara mengikat Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi inilah metode Al-Quran. Jadi tidak nyebutin neraka melulu ya. Jadi disebutkan juga tentang apa? Surga. Karena kalau disebutkan neraka terus, nanti orang bisa putus asa. Takut, saking takutnya akhirnya putus asa. Dan juga nggak disebutkan surga terus, nanti semua apa namanya? Terlena ya. Akhirnya lupa ya, bahwasanya di sana juga ada yang namanya apa? Siksa. Jadi orang yang beriman itu antara roja dan apa? Khauf. Pertengahan antara berharap sama apa? Khauf, ya, khawatir. Oleh karena itu kan kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran itu mesti nggak cuma nyebutin tentang apa? Neraka, mesti nyebutin juga tentang surga dalam surat Al-Bayyinah. Begitu juga dalam surat Al-Fatihah ya, ketika disebutkan tentang Ar-Rahmanir Rahim ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga Maliki Yaumiddin ya, untuk memberikan rasa takut kepada apa? Kepada hambanya. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala menenangkan mereka, Ar-Rahmanir Rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang itu, Pak? Siapa jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang tenang itu adalah yang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu yang pertama adalah yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah yang ridho terhadap takdir Allah. Kemudian yang ketiga adalah yang yakin dengan janji-janji Allah. Ini jiwa yang tenang. Kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya ini yang berjiwa tenang? Ya, kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ketika hamba ini mau meninggal dunia. Ya, ketika mau meninggal dunia dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat orang-orang yang suka maksiat atau orang-orang kafir kan dipanggil juga ya. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa-jiwa yang busuk. Makanya ketika dipanggil itu, wahai jiwa yang busuk, maka ruh yang tadinya mau keluar masuk lagi ketakutan. Makanya ketika ruh masuk lagi ketakutan, dicabut paksa oleh malaikat. Seperti mencabut apa? Seperti mencabut kain wol dari besi yang berduri, kain wol yang basah, ibaratnya seperti handuk basah kita jemur di kawat berduri, kemudian kita tarik dengan paksa. Kira-kira itu masih utuh nggak handuknya? Ya, kan kadang susah. Kalau kita paksa akhirnya apa? Robek. Ini digambarkan malaikat ketika mencabut jiwa yang busuk. Adapun jiwa orang yang beriman ya dicabut dengan lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan turun. Sebutkan malaikat turun ini ketika orang ini mau meninggal dunia. Orang itu ketika dia mau meninggal dunia, maka dia dalam kondisi di puncak kesedihan dan juga di puncak apa? Ketakutan. Di puncak kesedihan karena dia sadar dia akan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai, dan juga dia di puncak ketakutan karena dia sadar dia mau berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh. Makanya malaikat yang turun ini memberikan ketenangan. Malaikat ini mengatakan apa? Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian apa? Bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira kepadanya dengan surga yang telah dijanjikan. Ini yang pertama. Yang kedua, dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah ketika dibangkitkan dari kubur. Ketika dibangkitkan dari kubur, itu kan kondisinya huru-hara, ya. Maka dipanggil orang-orang yang tadi ini, ya, yang beriman, kemudian yang yakin dengan janji-janji Allah, dipanggil dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian yang ketiga disebutkan dipanggilnya itu ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Maka panggilan ini pastinya panggilan yang sangat apa? Menenangkan apa? Jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Ya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Ada yang menyebutkan irji'i ila rabbiki, irji'i, ya, kembalilah kepada yang memilikimu. Artinya dikatakan kepada ruh-ruh ini tafsiran yang pertama, untuk kembali kepada apa namanya? Kepada jiwa, ya. Ini kan panggilan ketika orang itu sudah meninggal kemudian dibangkitkan, ya. Sudah meninggal kemudian apa? Dibangkitkan. Jadi disebutkan tiupan sangkakala itu berapa kali? 2, ya. Ada yang mengatakan 3. Tiupan yang pertama adalah semuanya mati, ya. Dan jarak antara tiupan sangkakala dengan sangkakala yang kedua itu disebutkan dalam riwayat berapa lama? 40, ya. Entah 40 tahun, 40 bulan, atau 40 hari. Jelas jaraknya 40. Nah, di jarak itu hujan turun, ya. Kemudian tumbuhlah manusia ini yang tadinya tinggal tulang-tulang, kemudian apa? Tumbuh, ya, artinya kembali tangannya, kepalanya, tapi belum ada apa? Belum ada ruhnya. Kemudian Allah mengatakan irji'i ila rabbiki. Kembalilah kalian kepada apa? Kepada pemilik-pemilik kalian. Artinya kepada jiwa-jiwa, ya, yang masuk ruhnya akhirnya hidup kembali. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, irji ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu karena kalian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, dan juga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa? Mereka. Dalam keadaan apa? Ridho. Kita datang, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini ridho. Kenapa kita ridho? Kenapa kita ridho? Dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabbmu dalam keadaan ridho. Kenapa kita ridho? Ya. Kenapa kira-kira kita datang menghadap Allah dalam keadaan ridho? Karena kita telah melihat balasan kita itu lebih besar dari amalan yang kita kerjakan. Makanya kita apa? Ridho. Kita melihat balasan yang Allah berikan kepada kita lebih besar dari amalan yang kita apa? Kerjakan. Makanya disebutkan dalam riwayat, yang paling terakhir masuk surga
setelah dicuci di neraka. Yang dia dapatkan itu seperti apa Pak di surga? Yang dia dapatkan itu disebutkan 50 kali lipat apa yang didapat oleh raja dunia. Ini raja dunia memiliki segalanya, ya. Maka yang paling terakhir masuk surga berarti kan amalannya kan dikit, Pak ya. Amalannya dikit, tapi dia mendapatkan balasannya itu disebutkan 50 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh raja apa? Dunia. Ini makanya orang-orang yang jiwanya tenang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Ridho. Karena dia telah melihat balasan yang dia dapatkan melebihi ya apa yang telah dia amalkan. Kemudian dalam keadaan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita supaya kita diridhoi oleh Allah? Cara kita supaya kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita ridho dengan segala perintah dan larangan Allah. Jadi kalau kita mau diridhoi oleh Allah, caranya bagaimana? Yaitu dengan kita ridho dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ridho, kenapa sih kok harus sholat 5 waktu ya? Lagi ngantuk-ngantuk dengar apa? Hayya 'alas sholat. Kita ridho nggak nih untuk bangun ya? Ridho nggak untuk berangkat ke masjid? Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, maka ridholah dengan perintah Allah, ridholah dengan larangan Allah. Kenapa kok wanita nggak boleh buka jilbab, bikin sumu aja misalkan? Nah, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, kita harus ridho dengan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin meraih ridho Allah adalah dengan kita ridho terhadap takdir Allah. Musibah-musibah yang Allah kirimkan kepada kita hendaknya untuk kita apa? Ridhoi. Kemudian dua ayat yang terakhir, ini sudah lewat sejam nih. Aman ya? Manggung ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhuli fi ibadi." Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku maksudnya adalah ke jamaah orang-orang yang beriman. Ya. Jamaah orang-orang yang beriman. Dan kalau kita ingin bersama orang-orang yang beriman, maka ya kita jadikan orang-orang yang beriman itu sebagai orang-orang yang kita cintai ketika di dunia. Karena disebutkan dalam hadis apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia apa? Cintai. Jadi kalau kita ingin dikumpulkan bersama hamba-hamba yang beriman, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita. Kalau orang kafir, artis-artis yang beda agama sama kita jadikan sebagai idola, ya kita akan dikumpulkan bersama apa? Bersama mereka. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku. Lebih detailnya lagi, yang dimaksud dengan hamba-hamba di sini apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, asyuhada, wassalihin. Ya. Dengan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh ini pasti kita akan apa? Bahagia. Kemudian Allah berfirman, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin seperti biasa sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Tadi itu yang masuk neraka ada pengalamannya. Saya tuh pernah dengar dari Ibu Quraisy. Waktu itu dia tafsir Al-Mistah itu
riset ini. Inaladina kafaru, inaladina kafaru, in ahli kitab yang muslimina finari janaran politika kita mulai tahun satu. Kemudian ada inaladina kemana kalau itu kan ada apa adanya. Nah yang di atas tadi finari jahannama politika kita mulai itu. Jadi nanti kalau saya hanya dengar sih kira-kira waktu itu si Quraisy itu menjelaskan bahwa nanti si orang-orang yang kafir tadi di neraka itu kalau sudah terakhir sekali sudah nggak jadi, udah dihancurkan jadi debu aja, udah dihabisin. Tapi beda dengan yang ulaika hum khairul bariyah yang si inaladina amanu itu beda, itu ada kayak gitu. Apakah pernah mungkin ya Ustadz pernah dengar atau apa ya memang bagaimana? Artinya kok dikasih ya masih dikasih kemurahan, artinya kalau sudah habis jadi debu aja sudah habis ya masih diberi kemurahan juga sih. Hancur-hancurnya kan. Baik, Allahu ta'ala alam. Jadi kita ketika hendak mentafsirkan Al-Quran itu juga ada beberapa cara ya. Di antaranya Quran dengan Quran, Quran dengan hadis ya. Jadi sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, kullama nadijat juluduhum ya. Setiap kali kulit mereka matang diganti dengan kulit yang baru ya. Dan juga di ayat yang lain, penghuni neraka ini ketika sudah nggak kuat lagi disiksa, mereka mengatakan apa? Yukhaffif anna yauman minal adab. Sehari saja azab kami ini apa diringankan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fadzuku falan nazidakum illa adaba. Ya rasakanlah, tidak akan ditambahkan untuk kalian kecuali azab ya. Memang ada sebagian ya, kalau tidak salah Ibnu Arabi, saya nggak tahu ini, jadi Ibnu Arabi ini ada dua ya, ada yang sesat ada yang enggak. Kalau nggak salah yang nggak sesat itu yang ada alif lamnya Ibnu Arabi, yang sesat ya, kalau nggak kebalik ya, yang tidak ada alif lamnya Ibnu Arabi. Dia mengatakan nggak apa disiksa di neraka ya, nanti kan lama-lama terbiasa. Nah ya kan, kalau sudah terbiasa itu ya sudah. Nah ini hati-hati, ini syubhat ya. Ini apa, ini syubhat. Jadi ya seperti tadi, kalau disiksa terus disiksa ya udah jadi debu ya wes sudah ya. Nggak seperti itu, karena tadi hadisnya apa, hadisnya itu kematian sudah disembelih ya, kematian sudah disembelih artinya sudah tidak ada lagi yang namanya kematian ya. Di neraka, di surga sudah tidak ada kematian. Yang di neraka tadi sebagaimana tidak disebutkan disiksa juga terus, makanya kullama nadijat juluduhum. Dan juga ayat yang lain dalam surat Al-A'la, sumala yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Artinya tidak mati dan tidak hidup itu apa? Tidak mati untuk selama-lamanya dan tidak hidup dalam keadaan tenang. Artinya begitu hidup siksa ya, begitu mati hidupkan lagi. Nah, seperti itu, selama-lamanya seperti itu. Namun bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka dimasukkan ke neraka, maka kalau mereka punya keimanan sekecil apapun dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, barulah mereka yang akan apa? Abadan, selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Orang yang terakhir yang diangkat dari neraka itu ada namanya nggak? Nah, andaikan
kan mungkin di neraka itu ada bermiliar-miliar orang, terus ada salah satu orang yang ketika kan yang diharapkan dari mereka yang ada di neraka itu kan, ya Allah angkatlah aku masukkan ke surgamu. Ketika diangkat itu bukan dia dan diangkat terakhir paling akhir oleh Allah itu satu orang itu, mereka pasti akan menangis gitu karena tidak sesuai dengan harapannya. Nah, siapa nama orangnya? Kalau ada nih, kalau ada di dalam Al-Quran itu atau hadis, siapa nama orang yang terakhir itu? Wallahu alam ya. Ya. Jadi yang pertama wallahu alam, tidak ada namanya ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin keliru. Jadi nggak ada kezaliman ya. Oh kok dia duluan, kok saya yang terakhir kan gitu. Jadi semakin sedih gitu ya. Ibaratnya seperti itu Pak ya. Kok dia, kok bukan saya ya. Kok dia duluan yang diangkat ya. Artinya di kiamat sudah nggak ada lagi yang namanya kezaliman, nggak ada. Makanya disebutkan allati tattali'u 'alal afidah, bahwasanya neraka itu membakar sampai ke hati. Itu ada yang menyebutkan di antara tafsirannya adalah hati neraka itu tahu hati-hati manusia. Sehingga kalau hatinya itu memang dulunya dia ini zolim, syirik, nerakanya panasnya itu lebih panas lagi. Ya. Kalau hatinya baik tapi ada maksiat-maksiatnya di neraka, ini panasnya tidak terlalu panas seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kesulitan ya nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi wallahu a'lam apakah ada nama-namanya ya. Jadi ibaratnya kalau dalam hadis itu yang disebutkan ketika penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga sudah masuk surga, nanti ada yang dia ini membela temannya. Dia datang kepada Allah, ya Allah, kok saya sendiri di sini? Ya, mana teman-teman saya dulu yang ikut ngaji? Mana teman-teman saya dulu yang ikut sholat? Mana? Jadi dia membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh dia, ya, karena kamu ke neraka, cari orang yang kamu kenal. Maka kemudian barulah dikeluarkan dari neraka orang-orang yang kita kenal, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, seperti itu. Wallahu taala. Ya. Ya pasti orang beriman ya. Kalau mungkin masuk surga. Jadi syafaat itu ya atas ridho Allah ya dan atas izin Allah, dan mereka yang mendapatkan syafaat hanya orang-orang yang bertauhid ya. Jadi orang-orang yang tidak bertauhid mereka tidak akan mendapatkan syafaat ya. Satu-satunya syafaat untuk orang musyrik siapa? Syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib ya. Itu, tapi yang lainnya tidak akan mendapatkan syafaat. Wallahu ta'ala alam. Kalau nama-nama surat itu kan jelas ya, jelas. Tapi kalau terkait dengan ayat-ayat gitu, ayat kursi itu penamaan itu memang dari Rasulullah atau karena ada penyebutan nama apa di dalam kalimat ayat itu gitu. Terkait kursi kan ada kursi lurus gitu kan, dan yang lain-lain itu apa memang ada dari Rasulullah atau hanya istilah-istilah yang dibuat oleh ulama gitu. Wallahu a'lam ya, terkait dengan nama-nama surat atau nama-nama ayat, apakah ini dibuat oleh para ulama ya? Wallahu a'lam. Bisa jadi seringnya kalau nama-nama surat itu memang karena ada lafadznya ya. Surat An-Naml ada sebutan nama An-Naml ya. Kemudian ya surat Al-Baqarah juga ada ya. Allahu a'lam. Ya.
karena saya tanyakan itu dulu. Jadi saya pernah mendengar dulu ada ya di dalam satu ya kajian itu, jadi beberapa itu menunjukkan bahwa di suatu daerah kekayaan mengamalkan satu ayat, saya baru ayatnya dibaca sehari 100 kali, kurang lama dia akan ilmu kebal, kan bacok gitu. Terus kata itu Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Nah, Rasulullah pun pernah bilang, nah ini kan sekarang banyak juga tuh yang bilang apa, baca ayat ini 15 kali, gitu. Baca ayat ini 100 kali, gitu. Bisa ini, bisa itu, tanya lunas, gitu. Pernah juga itu, kemudian tapi juga yang dibilang, tapi dulu waktu masih kecil yang digaruk, kalau waktu masih di pesantren dibilang, karena sosok bilang kalau kita punya utang nggak bisa bayar, baca aja surat Al-Fatihah 100 kali, karena langsung lunas dibilang gitu. Begitu dia sekolah lagi kan, dari mana dalilnya gitu, gitu. Apa namanya istilahnya yang istilahnya amalan-amalan yang dibuat gitu ya. Apakah memang ada amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul terkait dengan ayat Al-Quran, kita baca setiap hari akan begini, gitu kan? Kita kesusahan nih. Punya utang gitu, nggak punya duit gitu ya. Atau kita mungkin mau beli, kita mau ke rumah masih kontrak gitu ya, dia beli rumah gitu, itu tidak punya gitu. Jadi kita mengamalkan baca ayat-ayat tertentu gitu, berapa kali setiap hari. Lama-lama nanti kita akan siapa yang bisa untuk beli rumah gitu. Emang ada apa-apa itu? Ya, terkait memang keutamaan membaca Al-Quran surat per suratnya, ada keutamaannya ini itu ada seorang yang dia membuat hadis-hadis palsu ya. Kalau tidak salah namanya Nuh ibnu Abi Maryam. Ketika melihat orang-orang itu sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah, sirahnya Ibnu Ishaq, dia cemburu karena dia ahli ibadah. Dia cemburu orang-orang itu nggak baca Quran, sibuk baca apa? Sirah, sibuk baca fikih. Dengan keterbatasan ilmu, supaya orang-orang itu tertarik baca Al-Quran, maka dibuatlah hadis-hadis palsu. Siapa yang baca ini nanti begini, yang baca ini nanti begini, nah, seperti itu. Dan emang ada ya, artinya ada yang buat gitu loh, dengan tujuan apa? Kebaikan. Tapi ini keliru ya, karena termasuk dari berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin hadis-hadis ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama. Ulama-ulama itu sudah mengumpulkan hadis sampai berjilid-jilid ya, kumpulan hadis-hadis palsu, al-maudu'at ya. Jadi sudah disaring, cuma mungkin ada yang sampai ke orang-orang kita. Ya, orang-orang kita ini kan kadang-kala ya mohon maaf karena nggak paham bahasa Arab, kaifahalut dianggap apa? Hadis, ya kan? Atau kadang dianggap doa, kayak Pak amin ya, kan seperti itu. Karena apa? Nggak paham ya. Jadi ada lapat-lapat begitu dikira itu adalah riwayat, dikira itu adalah hadis sahih, padahal apa? Palsu ya, seperti itu ya, karena kekurangan apa? Ilmu, dan tersebar akhirnya dipercayai, terutama orang-orang ya ketika dia mau mendapatkan hal yang instan ya, mau punya rumah baca aja Al-Ikhlas 1000 kali misalkan. Dan seperti itu. Saya di kampung juga ada ilmu kebal itu, baca pertengahan Al-Quran surat Al-Kahfi, wal yatalattaf. Wah, itu baca berapa kali nanti kebal, katanya seperti itu ya. Jadi memang kepercayaan ini emang ada ya. Baca surat Al-Waqiah nanti rizkinya apa? Lancar ya. Jadi ya memang ada hadis-hadisnya yang tersebar, namun ini tidak benar ya. Hanya memang ada yang sahih seperti baca Al-Baqarah ya, nanti setan kabur ya. Atau kalau kita memang mau dapat perlindungan ya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, ini ada yang sahih-sahihnya itu apa? Ada ya. Dan juga ada doa-doa, memang ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadikan kita ini selamat dari kesulitan ya. Di antaranya ada doa namanya doa Al-Karb ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan berbagai lafaz ya.
La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Ini doa al-karb ya, doa dalam kondisi sulit. Disebutkan ketika Hasan bin Ali ini difitnah mau memberontak kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, maka Khalifah ini kirim surat kepada gubernurnya, siapa gitu namanya, saya lupa, Utsman bin siapa, kemudian suruh untuk menangkap Hasan bin Hasan ini untuk digantung ya, karena dia mau berontak. Maka saudaranya datang ya, Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin ya, Ali Zainal Abidin datang, ingatkan baca doa ini. Maka ketika dia baca, selesai baca, gubernurnya ya mau menghukum, dia buka mata, dia melihat ini orang difitnah, langsung seperti itu. Ini orang apa? Difitnah. Akhirnya Hasan bin Hasan diturunkan, tidak jadi mendapatkan hukuman. Jadi ada ya, ada doa-doa juga yang bisa menyelamatkan kita dari apa, mara bahaya. Doa untuk dilunaskan hutang juga ada nggak? Agar hutang lunas, ada ya. Ada hutang, misalkan banyak kisah-kisah orang yang hutangnya 5 miliar berapa, itu dengan membaca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik ya waghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa untuk kita bisa terlunas apa dari hutang. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, meskipun hutangmu sebesar gunung ya, baca doa ini maka akan apa? Lunas. Jadi ada yang sahih-sahih juga ada, baik itu dari Al-Quran ya maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemudian kita masa sih mau utang lunas 5 miliar cuma baca doa misalkan ya, kerja dong ya. Emang ada doanya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.